Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Ada Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Ya. Presiden Prabowo ini sejak awal itu selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Oke. Nah, Presiden Prabowo ini mengusulkan atau memberikan wacana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Wih. Nah, dan yang lebih ngerinya nih, Apa tuh? penjara ini akan dikelilingi oleh ikan hiu. Ikan hiu ya? Ikan hiu. Ini dahsyat, luar biasa ya kalau bisa bicara soal terobosan ikan hiu yang kita tahu. Teman-teman tahu nggak apa? Pada malam hari ini di Dua Sisi, ini kan banyak banget main mata ya. Keluarlah ninggalin, tiba-tiba udah sampai di Singapura. Ya, udah sampai di mana? Di Bali. Maintenance pula lagi, kan begitu ya. Nah, kalau dijaga hiu, kayaknya yang maintenance nanti tinggal tengkoraknya doang kali ya. Nah, tapi gini. Menarik sih sebetulnya idenya, tapi pertanyaannya adalah ini pengawasannya bagaimana ya? Ya kalau misalnya aparatur oknum-oknumnya ini masih suka, mohon maaf nih, jangkrik bos katanya gitu, Ya. kan agak repot kan ya? Iya nggak sih? Tapi ya kalau saya sih tetap lah, namanya gagasan dan ide awal kita harus optimistis. Siapa Oke. tahu kan awalnya penjara khusus koruptor, Vi. Oke. Tapi nanti akan diikuti misalnya dengan perampasan aset bagi koruptornya atau dimiskinkan sekalian koruptornya. Itu baru mantap kan? Ini baru mantap nih ya. Tapi mudah-mudahan kita bicara pada malam hari ini memberikan juga masukan kepada pemerintah juga ya. Oke, langsung saja kita bahas kalau gitu. Boleh, ada siapa di kubunya Oh, Rifki? dari kubu saya ingin mengundang Saud Situmorang. Baik, kalau dari kubu saya ada Bang Hendarsa Marantoko. Silakan Bang. Ini yang setuju nih dengan Halo, Mas Saud. penjara khusus koruptor. Oke, Boleh. saya harus mengambil dulu nih Silakan. layar pada malam ini dengan Bang Saud Situmorang. Mas Saud, setuju dengan idenya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengatakan nanti koruptor ditempatkan di pulau terpencil dan dijaga oleh hiu-hiu yang kelaparan. Kayaknya saya perlu waktu 2 jam yang ngejelasin ini. Waduh, jangan dong. Berapa Durasi menit? kita cuma 1 jam nih soalnya. 1 jam, dikit banget. Dimulai dari Anda berbicara. Karena kalau kita Udah bicara, kayak debat. karena kalau kita bicara nggak mau kan ini pengalaman saya 30 tahun di Pemerintahan intelijen korupsi. ya, di intelijen Oke. negara ya. Ya. Biasanya kalau presiden bicara itu instruksi. Presiden batuk saja, kita harus bisa menafsirkan kenapa Oke. dia batuk. Oke. Itu yang namanya elemen essential information. Jadi artinya kalau presiden sudah bicara seperti itu, kalau saya berada di dunia yang mengamati bagaimana informasi harus digulirkan menjadi sebuah kebijakan, nggak dalam tempo 1 jam, saya harus bisa menentukan ini pulau yang Bapak mau itu di sini Pak. Ini iunya gede-gede. Bahkan iu yang di sini ini kadang-kadang datang dari Australia nih Pak. Ini alurnya dari Papua Nugini, dari Vanuatu, Pasifik, dan iunya galak-galak Pak. Pokoknya kalau berenang dia habis tuh orang gitu. Artinya kita harus bisa membenarkan bahwa keinginan Prabowo untuk menjadi memenjarakan orang untuk bertindak korupsi itu harus dijabarkan. Oke. Tetapi kalau saya masuk di teori yang lebih detail bahwa memberantas korupsi itu teorinya harus kuat. Gitu. Kita nggak mau Prabowo ini masuk di yang disebutnya kalau kita memberantas korupsi itu ada yang namanya yang disebut sebagai grand theory, middle range theory, baru implementatifnya, aplikatifnya gitu. Oke. Pak Prabowo baru bicara di bawah-bawah ini gitu. Meskipun ide dia brilian juga loh. Iya, tapi itu kan di dalam Astacita ya. Di dalam Astacitanya itu kan itu paling atas tuh grand theory sebenarnya. Pemberantasan korupsi. No, dia nomor 7 pemberantasan korupsi. Nomor 1 itu bicara Pancasila dia. Itu grand teorinya. Oke. Karena Pancasila bicara keadilan, kebenaran, kejujuran, masyarakat yang adil dan makmur. Itu di grand teori. Ini mahasiswa paham ya nanti kamu suatu saat harus S3 ya. Jadi grand teori, middle range teori, baru aplikatif teorinya. Pak Prabowo baru bicara di bawah, penjara, kejar ke gurun, kejar kemana tuh? Ke Antartika. Yeah. Pak Prabowo jangan main-main di bawah, enggak. Seharusnya. No, you're not playing in this. Kamu tuh main di atas. Oke. Bicara Pancasila, dan itu sudah dinyatakan di dalam Astacitanya gitu. Aja persoalannya kembali lagi, kenapa Pak Prabowo main-main di bawah terus? Kenapa gitu. menurut Anda? Karena ya menterinya nggak bisa ngejabarin. Ada orang yang jelas kalau kamu mau dapat doktor, kamu harus kuliah. Tahu-tahu kamu bisa dapat gelar doktor dengan cara gitu, itu perilaku korup, Bo.
Jadi Prabowo itu akhirnya masih main di bawah-bawah. No, ke depan nggak, kita naikin dia ke atas, dia bicara grand theory. Berarti Anda kalau misalnya melihat Prabowo presiden ini masih main di bawah, artinya kebijakan untuk membuat penjara terpencil di Jagahiu ini hanya gimmick aja ya gitu ya? Iya, itu beresiko. Menyelesaikan permasalahan pemberantasan korupsi, efek jerah, itu tidak dapat. Very technical, dan itu aku akan membuat orang jadi frustasi. Karena itu sebenarnya bukan tempatnya beliau. Tempat beliau itu di atas posisi yang dia harus bicara benar-benar sebagai kaisar. Saya ingin mendengar tanggapan dari Bang Hendar Sam. Ini sifatnya masih implementasi, harusnya Pak Prabowo ada di grand theory, ini hanya gimmick semata soal penjara khusus koruptor dikelilingi oleh ikan hiu. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, rakyat kita sudah bosan dengan apa yang dikatakan grand theory. Apa diksi-diksi dan frasa-frasa akademik yang dipakai. Bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan itu secara lugas. Yang ingin saya katakan apa? Bahwa pemberantasan korupsi itu dari hulu sampai ke hilir. Hulunya itu apa? Ya, dalam penegakan hukum itu ada di proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis. Dan di hilirnya adalah tentang masalah bagaimana para koruptor-koruptor ini, ya kan, apakah dia memang di sana itu akan mendapatkan efek jerah atau tidak. Nah, jadi kita singkirkan dulu masalah itu. Itu ujungnya, ya bahasa tadi, ini ujung omong-omong aja, itu diskursus yang ada di akademik. Ya, kita bicara, beliau itu seorang tentara, bicara masalah strategik. Masalah grand theory sudah selesai. Nanti kita perlu waktu yang cukup untuk masalah itu. Saya katakan langsung saja, saya pakai data-data empiris saja untuk menyatakan hal tersebut. Iya kan? Penindakan hukum mungkin sudah oke. Segala macam. Tapi jebolnya kita lihat bagaimana. Nggak usah jauh-jauh, lapas KPK aja korupsi. Nah ya, artinya efek jerah kan tidak tampak. Nah, begini, saya kasih satu hal yang paling, ini bahasa bayinya aja. Bahwa, ya kan, apa yang ada di otak para koruptor itu apa sebenarnya? Ya kan, dia ingin meraup dan merampok uang rakyat untuk dia nikmati sendiri. Bersama, untuk sebesar-besar sendirinya. Kan itu kan, poin pokoknya. Kalau dia tidak bisa menikmati itu, maka hopeless lah mereka, ya kan? Nah, sedangkan fakta yang ada di lapangan, ya kan? Mereka setelah mereka dihukum di penjara, mereka masih bisa menikmati, ya kan? Kenikmatan duniawi di dalam, ya, masih bisa party-party di dalam, ya. Anda silakan cek, ya kan? Masih punya blog sendiri, masih eksklusif. Jadi ini saya malah tambah usul. Nanti ke pemerintah Pak Prabowo, ya bukan hanya masalah para koruptor tadi, tapi orang-orang yang sudah merampok uang rakyat, ya. Contoh kita nggak usah jauh-jauh, asuransi, ya, habis itu masalah investasi bodong dan lain sebagainya masuk ke situ semua karena itu kejahatan extraordinary. Saya harus katakan tambahan ya bahwa memberantas korupsi ini adalah extraordinary crime. Maka oleh karena itu pemberantasan harus dilakukan secara extraordinary juga. Betul. Nah, tapi Bang Hendar Sam, mungkin nggak tapi penjara ini benar-benar diwujudkan? Kalau beliau sudah kasih tegas masalah itu, Pak Menteri harus jalankan itu. Kan seperti itu. Tapi tadi Pak Saud bilang katanya ini sayangnya menterinya yang nggak bisa mengimplementasikan. Iya kan belum, baru berapa 2 hari. Mohon bersabar, belum ya, tapi tetap belum diwujudkan ya. Tapi kan artinya ini kan perintah. Yang ini saya perintah tahu ya? waktu itu dia sudah memerintahkan kepada Menteri Impas, yaitu imigrasi dan apa itu yang pemasyarakatan segera mencari pulau. Dia juga ada di situ. Jadi saya kira perintahnya itu artinya sudah bergerak ya Bang. Ini ya. Oh ya. Cuman menterinya ini apakah omon-omon karena sudah perintah seperti Pak Saud, mestinya ketika dia katakan hanya bernapas, berarti ya menterinya ini harus dicambuk supaya segera mengimplementasikan perintah presiden. Gimana Bang Saud? Yang perlu dipahami, don't kill me gitu. Jangan dibunuh pembawa pesan.
kita ini di sini mau memberantas korupsi gitu ya kan. Kita harus sepakatin itu dulu gitu. Tapi kalau kita nggak masuk dalam satu pemikiran yang sangat benar-benar teorinya yang kuat, kita akan memberantas, akan berada kemana-mana gitu, bablas kemana-mana. Tadi kan Endarsam tadi udah menjelaskan bahwa zero toleran, ya kan? Nah, kita udah sepakat di situ. Yang kita tidak sepakat itu adalah bagaimana sebenarnya mengangkat angka 37 ini berada di atas Timur Leste yang 47, 43. Ini kita 37 bro. Saya kira ini ya,